Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah menjelang berbuka puasa Masjid Al-Mutmainnah yang berbahagia, pertama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji, bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir. Tidak ada Nabi kecuali yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah menjelang berbuka puasa yang berbahagia pada hari ini akan saya sampaikan yaitu tentang sholat. Pada 1 minggu yang lalu saya jelaskan tentang puasa. Sekarang saya akan jelaskan tentang sholat. Pada hari ini alhamdulillah kita telah melaksanakan tidak terasa puasa yang ke-8. Tentang sholat ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang sangat pribadi. Beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj pada hari yang telah ditentukan oleh Allah pada saat itu. Isra adalah perjalanan Nabi dari Mekah sampai Madinah atau Palestina. Kemudian dari Mekah sampai Palestina. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Nabi naik ke atas dari Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu Nabi Muhammad diberi oleh Allah perintah tentang sholat. Maka jamaah menjelang berbuka puasa Masjid Mutmainnah yang berbahagia, kita harus melaksanakan sholat dengan disiplin, dengan tertib, sesuai dengan syarat rukunnya. Sebelum melaksanakan sholat harus berwudu, karena kalau tidak berwudu tidak akan diterima sholat itu. Itulah perbedaan agama Islam dengan agama yang lain. Sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala harus bersuci, yaitu caranya berwudu yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani yang artinya amal perbuatan yang pertama kali dihisab untuk seorang hamba kelak pada hari kiamat ialah sholat. Bila mana sholatnya sempurna atau baik, maka amalan yang lain menjadi baik. Dan bila mana sholatnya itu rusak atau tidak sempurna, maka rusak pula segala amalan yang lain. Sholat itu kewajiban seorang muslim, dilakukan dengan contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan niat
Kemudian awalnya kita dari takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir adalah dengan diakhiri dengan salam. Sebelum sholat atau menghadap Allah Subhanahu wa taala itu harus bersuci atau berwudu. Maka sholat yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang ada di sini, adik-adik, ibu, bapak-bapak, terutama adik-adik, sudah melaksanakan sholat 5 waktu enggak? Sholat sudah? Sampun? Ampun, insya Allah ya. Sholat 5 waktu itu apa saja sholatnya? Subuh berapa rakaat? Berapa? 2 rakaat. Kemudian ya, duhur berapa rakaat? 4. Yang ketiga tadi sholat asar berapa rakaat? 4. Yang keempat sholat apa? Maghrib berapa rakaat? 3. Yang kelima bisa berapa rakaat? 4 rakaat. Alhamdulillah kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena amalan yang pertama kali dihisab ya adik-adik, juga ibu-ibu, bapak-bapak ya. Pertama kali yang dihisab atau dihitung kalau kita sudah meninggal dunia, kemudian nanti ada hari kiamat, hari berbangkit, kemudian semuanya dihitung, maka yang pertama kali di absen kalau ya. Jadi sholat itu sama dengan sekolah, adik-adik ya. Adik-adik. Sholat itu sama dengan sekolah. Sebelum dihitung semuanya, Allah itu ngabsen. Sapa sing sholat? Nah, itu sholat. Semuanya sholat. Dipertahankan sholatnya istiqomah ya, sampai nanti meninggal dunia. Jangan kecil saja nanti dewasa tidak, itu tidak ada artinya. Atau anak kecil tidak sholat, kemudian dewasa baru mau tua, mau sakit-sakitan, itu baru sholat. Eling Gusti Allah ya, tidak boleh ya. Dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, kemudian mendekati mati, itu tetap harus melaksanakan sholat. Ada hidup, ada mati. Percaya gak mati? Percaya piye? Ada kuburan itu. Jamaah yang ada di sini. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim yang artinya hendaklah engkau banyak bersujud atau sholat, maka sesungguhnya engkau tidak akan bersujud pada Allah dengan sekali sujud kecuali Allah akan meninggikan derajatmu dan akan terhapuslah kesalahan dosamu. Jadi kalau kita ini sujud ya, sholat, di sini sujudnya satu kali ya, itu Allah akan meninggikan. Jadi menyembah Allah satu kali sujud itu Allah meninggikan dan menghapus atau terhapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita ya. Enak kan? Kesalahan kita terhapus. Maka banyaklah bersujud kepada Allah, sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lain sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran surat Ibrahim ayat 31, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka menunaikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan sembunyi-sembunyi dan berterang-terangan. Jadi kalau kita melaksanakan sholat bisa saja sembunyi-sembunyi, bisa saja terang-terangan, juga menafkahkan sebagian harta atau zakat, infak, sedekah, bisa saja sembunyi-sembunyi, bisa saja terang-terangan. Tapi jangan ujub dan sombong. Ujub itu merasa dirinya lebih dari yang lain. Sombong itu adalah dia
angkuh, tidak mau bergaul dengan orang lain. Orang lain dianggap rendah derajatnya, kita tinggi, tidak boleh. Di hadapan Allah itu sama saja. Yang berbeda adalah ketakwaannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi perbuatan-perbuatan di hati manusia itu pasti ada ingin melaksanakan atau melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tetapi dengan sholat itu akan dikendalikan oleh sholat. Allah akan memberi kekuatan untuk menolak perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Juga melindungi orang-orang yang melaksanakan tertib sholat. Dia akan selalu diawasi oleh Allah, takut kepada Allah. Tingkatan yang tinggi itu. Ada riwayat Imam Tobroni dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, artinya barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji, tidak lain artinya ia semakin jauh dari Allah. Ia melaksanakan sholat, tapi dia tetap melaksanakan perbuatan keji dan mungkar, artinya sholatnya tidak membekas pada dirinya, dia sebenarnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sepertinya dia dingklak-dingkluk sujud di masjid atau melaksanakan sholat di rumah, tapi dia jauh dari Allah, tidak membekas rasa sholatnya itu. Karena kalau sholat itu membekas itu, dia tidak akan melaksanakan perbuatan keji dan mungkar. Jamaah yang ada di sini, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya amal perbuatan yang paling dicintai Allah ialah sholat tepat pada waktunya. Kemudian setelah itu berbakti kepada kedua orang tua, dan setelah itu baru berjihad menegakkan agama Allah. Jadi perbuatan yang sangat dicintai Allah yang pertama itu sholat. Sholat tepat waktu, adzan langsung ke masjid atau mushola, ya. Jangan menunda-nunda. Pokoknya ada adzan, cepat-cepat mengambil air wudhu, ya. Sholat jamaah di masjid, dekat masjid, sholat jamaah di masjid. Kemudian yang tidak sholat, yang dekat masjid tidak sholat bagaimana? Allahu a'lam bishawab. Allah lebih tahu, nanti akan diberi oleh Allah balasannya. Terserah Allah. Maka yang harus kita laksanakan kalau dekat masjid, pergi ke masjid untuk sholat. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, baitar rajuli wa bainal kufri tarkus sholah. Nah ini penting ini, ya, penting sekali. Ini penting untuk kita perhatikan. Antara seorang laki-laki dan orang kafir ialah meninggalkan sholat. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, sebenarnya kita itu kafir. Ini ya, ini dari banyak Imam Muslim dan Imam Ahmad ini jelas ini. Jadi kalau mengaku Islam itu harus sholat, melaksanakan rukun Islam. Sekolah harus masuk sekolah. Kalau ingin mendapatkan rapotnya nanti adalah amal perbuatan kita di hari pembalasan, ya. Setelah kiamat semua dibangkitkan, semua berkelompok-kelompok sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Kemudian dihitung semua amalnya. Amal yang pertama dihitung itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, baik, insya Allah langsung lolos, ya. Masuk sekolah terus, tertib, maka Gusti Allah ngesakne, ya. Ujiannya manusia kan diuji. Sekolah kan ada ujiannya, ya. Ada
middle test atau tengah semester, ada semester awal, ada semester akhir ya. Nah itu kalau diuji, manusia diuji bencana alam, sakit keras, saudaranya meninggal, dia sakit, tidak sembuh-sembuh, atau hal-hal yang lain diuji, kemudian ada sesuatu dia tidak lolos dalam ujian, tetapi sholatnya tertib, maka ngesakne. Gusti Allah ngesakne. Apalagi Nabi Muhammad memberi syafaat atau pertolongan. Oh itu umat saya langsung mlebu swarga. Ya. Mlebu swarga. Jemaah yang ada di sini. Jadi ingin mendapatkan surga itu gampang. Sholatlah tepat waktu. Ya. Paling enak dan berzikir kepada Allah. Kemudian ada pertanyaan, tidak sholat tapi zikir, bagaimana? Zikirnya nggak sah. Zikirnya kepada siapa? Sama dengan tidak masuk sekolah, ya. Manusia tidak masuk sekolah, tapi dia melakukan les-les, ya. Les-les. Orang sekolah kok les? Pelajaran apa ya? Ujiannya nggak bisa toh, les toh, nggak sekolah, ya. Nanti kalau dia nggak sekolah terus bagaimana dapat rapot? Ya. Zikir toh tapi nggak sholat, nggak bisa diterima. Maksudnya zikir itu apa? Ada agama kepercayaan itu, iling gitu ya. Nggak sah itu. Ilingnya nggak sah. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap. Tidak masuk sekolah. Tidak masuk sekolah. Jam 7 harus masuk, dia enggak ada, di absen. Di absen malaikat enggak ada, subuh enggak ada. Sampai selesai. Selesainya sholat itu 5 waktu ya, sampai isya. Enggak pernah hadir, malaikatnya bingung. Pengen surga ya nggak bisa. Kemudian ada Imam Tobroni yang artinya ada Imam Tobroni, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, as-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahu kulli khair. Artinya sholat adalah tiang agama, sholat adalah kunci segala kebaikan. Jadi kalau kita ini melaksanakan sholat, sebenarnya kita menegakkan tiang agama Islam jejak, ya jejak tegak. Agama Islam tegak. Di suatu daerah ada agama Islam itu karena ada sholatnya, ada adatnya. Kalau nggak ada sholatnya, bagaimana dinamakan daerah itu ada yang beragama Islam, KTP toh. Gene masjid, gene musola, gene sing adan. Dianggap daerah itu beragama Islam enggak? Enggak ada. Tulisan toh, enggak bisa. Tulisannya masuk surga. KTP-nya masuk surga. Enggak bisa. Jadi sholat itu adalah tiangnya, tegaknya agama itu karena ada sholat. Kita melaksanakan sholat 5 waktu. Orang yang dicirikan beragama Islam itu sholatnya, tadi saya sampaikan tadi. Jadi seorang laki-laki itu dinamakan muslim dan kafir atau non Islam lah, ya. Enteng-entengan kalau nggak mau dikatakan kafir. Kafir itu kata-katanya dari kafaro. Kafaro itu tertutup hatinya, tertutup dari apa? Menyembah Allah, nggak mau, tertutup, nggak mau dia. Walaupun alasan apapun, alasannya nggak mau sholat di masjid itu. Makanya jemaah yang ada di sini, alhamdulillah kita diberi petunjuk oleh Allah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Terutama harus di masjid, dekat masjid. Hadis Imam Bukhari dan Muslim, sholatul jamaati dolu min sholatil fadi bisab'i wa isrina darajah.
Yang artinya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan bandingan 27 derajat. Jadi kalau kita sholat sendiri itu 1 nilainya. Kalau dinilai oleh Allah 10, 1 kali 10, ya nilainya 10. Tapi kalau berjamaah banyak orang, ditambahi 27, lalu dilipat gandakan, ada pahalanya silaturahim di situ, ya. Sehat, bertemu teman-temannya, cerita, salaman, ya. Rangkul-rangkulan, nggak apa-apa, rangkul-rangkulan. Kalau dulu itu Nabi Muhammad tidak salaman tok, rangkul-rangkulan. Rangkul-rangkulan. Ya, itu bukti bahwa sesama muslim itu satu tubuh, nemplek gitu ya. Sekarang salaman tok ya enggak apa-apa lah. Kalau di Arab sana, di Mesir itu adat istiadatnya rangkul-rangkulan. Tapi laki-laki sama laki-laki sama perempuan nggak boleh. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau di Indonesia salaman kalau laki-laki, ada yang rangkulan ada. Tapi sing perempuan ini ada, tidak rangkulan tapi pipinya nemplek, pipi sama pipi gitu. Gak apa-apa. Itu bukti bahwa satu tubuh. Ya. Kemudian ada riwayat muttafaqun alaihi, ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, wa an Unasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu syufufakum fa inna taswiyatas syufa min tamamis shalah muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lil Bukhari fa inna taswiyatas syufufi min iqamatis shalah. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan karena lurusnya sholat termasuk mendirikan sholat. Jadi jamaah yang ada di sini, kita kalau sudah sholat jamaah harus meluruskan shafnya. Jangan sampai kita tidak meluruskan shaf kita, ya. Jadi kita harus melaksanakan perintah dari Allah dan mencontoh Nabi Muhammad. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan tentang sholat. Nanti jenengan yang doa. Tidak usah saya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, yang terpenting jangan lupa kita melaksanakan sholat 5 waktu seperti kita sekolah, ya, sekolahnya kepada agama Islam, yayasannya Islam, perusahaan, ya, kerja di perusahaannya Allah, harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad itu, ya, jangan Nabi yang lain. Dan kemudian jangan khawatir masuk surga, ojo wedi masuk surga. Mesti masuk surga, sholat ketemu Allah terus yang duwe surga nanti itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pertanyaan adik-adik? Ada? Enggak ada? Enggak, ibu-ibu? Enggak ada. Kalau enggak ada, saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yai berdoa. Yang mendoakan satu aja. Terima kasih.